panggil Ibu Ina Mirawati. Halo Tante. Bu Ina, saya ini salah satu yang salut ya, salut sama Bu Ina. Beliau usianya nanti akan disampaikan usianya berapa, tetapi yang saya salut adalah beliau selalu hadir di Zoom itu sebelum waktunya. Sudah saya lihat sudah ngantri di waiting room, dan itu setiap kali mengadakan Zoom selalu Bu Ina itu hadir. Dan yang terakhir saya acungin jempol luar biasa itu beliau mau belajar untuk menjadi seorang speaker, dan luar biasa sudah tampil di Atomi Live Ayo Ayo Bisa. Lah Bu Ina, boleh diceritakan Bu Ina ini usia berapa, terus sebelum Atomi itu apa sih yang dilakukan sama Bu Ina? Mungkin bisa disampaikan Bu Ina. Baik, terima kasih. Selamat malam keluarga Atomian yang berbahagia. Terima kasih Rini untuk kesempatannya. Kalau usia kayaknya sih Ika udah sering sebut ya. Pasti saya paling senior di sini. Tapi terus terang saya tuh dari dulu selalu berpikir positif. Saya tidak pernah mikirkan usia saya berapa. Nah, dulu saya memang pernah juga ikut MLM yang lain, tapi sistemnya sangat beda jauh dengan Atomi. Dan saya kenal Ika itu sudah lama sekali karena saya juga bersama-sama dengan Ika di bisnis yang Ika jalankan sebelumnya. Tetapi saya memang lebih banyak sebagai user saja. Kemudian bagaimana saya bisa join di Atomi? Waktu itu Ika belum menawari saya sih, tapi saya dengar Ika mau menjalankan bisnis yang lain. Saya menjadi kepo, aduh Ika mau jalanin apa nih gitu kan? Lalu saya tanya ke Ika, apaan sih itu Ika? Lalu Ika bilang, oke deh nanti kita ketemu saya jelaskan gitu ya. Jadi setelah Ika jelaskan, memang ini bisnisnya ini kan beda jauh ya, terutama tidak ada tidak ada uang yang harus saya keluarkan kalau untuk join gitu, jadi gratis, betul-betul gratis. Kemudian tidak ada tutup poin, lalu PV-nya juga tidak hangus. Kalau di MLM yang sebelumnya tuh sudah ngumpulin nih, kurang sedikit lagi, ya hangus gitu. Jadi aduh rasanya sudahlah gitu. Nah di Atomi ini ternyata beda jauh gitu ya. Jadi saya sebenarnya join itu, mungkin Ika ingat ya, saya belum diajak oleh Ika, tapi saya pengen ikut. Nah padahal saya ini belum tahu sebenarnya Atomi itu seperti apa. Itu saya sudah pengen ikut. Kenapa? Karena saya sangat percaya kepada Ika. Jadi saya berpikir begini, Ika itu kan orang yang pinter. Jadi sebelum dia masuk ke suatu bisnis, pasti sudah dipelajari dulu. Jadi bisnis itu pasti bagus. Jadi ya saya ikut aja gitu. Pokoknya saya percaya deh pada Ika. Gitu. Jadi tapi setelah masuk di Atomi ya saya belajar gitu ya. Saya banyak belajar, jadi pertama-tama juga dikasih tahu Ika caranya gini loh kalau mau cari member gitu, bagaimana menginput data, saya belajar tuh, jadi saya bisa menginput data sendiri. Kemudian waktu itu sebelum saya belanja juga saya harus belajar dulu, kalau belanja tuh bagaimana ya caranya gitu. Saat itu kan belum ada aplikasi ya, maksudnya belum ada aplikasi yang mobile Atomi. Jadi semuanya mesti masuk ke web dulu gitu. Saya pelajari itu dan saya bisa gitu. Saya bersyukur sih saya masih maksudnya diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan itu. Dan saya memang sebenarnya orang yang senang belajar seperti itu. Kemudian tentang PV juga maksudnya apa ya ini gitu. Terus ngumpulin PV dulu. Mula-mula saya juga gini. Aduh, 300.000 PV banyak banget ya gitu. Saya kan juga bukan uang yang banyak uang gitu ya, saya harus sedikit-sedikit gitu untuk ngumpulin poin itu gitu ya. Tapi lama-lama setelah saya ikut terus juga saya gini, waduh ternyata Atomi itu memang luar biasa gitu. Jadi saya tidak harus berjuang sendiri karena upline yang di atas saya itu juga bisa membantu saya seperti itu kan. Jadi saya juga semakin bersemangat. Saya juga waktu itu bilang, saya bertekad saya harus bisa sukses seperti itu. Walaupun memang terus terang sih saya tidak bisa berlari dengan kencang gitu ya sampai saat ini. Tapi saya terus jalan saja. Dan saya sangat bersyukur bahwa di Atomi ini saya banyak belajar, terutama tentang filosofi hidup. Jadi hidup itu harus seperti apa sih? Itu saya pelajari dari speech-nya Mr. Park Han Gil. Kalau dulu, karena saya ini kan orang Jawa ya, dilahirkan di sebuah kota di Jawa Tengah, itu kayaknya tuh
dari kecil dididiknya begini, kita tuh nggak usah terlalu ngoyo lah, nerimo ing pandum aja. Yang penting tuh hidup tuh ngalir aja. Tuhan pasti tidak akan biarkan kita hidup sengsara. Sepertinya seperti itu ya. Jadi tidak diajari gini loh, kamu harus berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan keras, nggak seperti itu sih waktu itu ya. Tapi setelah saya dengar dari speech-nya Mr. Pak Hamidil, saya pikir betul juga ya. Tidak boleh saya berpikir seperti itu. Walaupun misalnya kalau saya diem-diem aja nih ya nggak bisa makan lah ibaratnya gitu ya, karena anak-anak kan juga mendukung kami gitu ya. Tapi dengan masuk di Atumi ini, saya juga percaya bahwa sebenarnya ini Tuhan yang tunjukkan jalan kepada saya, bahwa walaupun usia saya sudah setengah abad lebih, dan saya diberi kesehatan, ya puji syukur ya, saya harus melakukan sesuatu yang bermanfaat. Saya harus masih bisa produktif. Dulu kan saya mengajar di sebuah kursus ya, lalu sudah saya mengajukan pensiun dini. Kemudian waktu cucu-cucu saya masih baby itu juga saya bantu mengasuh mereka gitu. Seperti tadi disampaikan Bu Ida, sekarang ini saya punya kebebasan waktu karena cucu-cucu saya baru 2 ya, sudah besar. Jadi saya tidak usah membantu mamanya untuk ngasuh mereka gitu kan. Saya memang terus terang lebih banyak waktu sebenarnya sekarang ini ya dibandingin dulu gitu. Oleh karena itu sesungguhnya harusnya saya bisa sukses gitu, karena di Atumi ini juga support sistemnya banyak banget gitu. Dan terutama di masa pandemi ini saya malah semakin bisa banyak belajar dari Zoom yang saya hadiri gitu ya. Saya juga selalu berusaha untuk mendengarkan lagi gitu. Waktu itu leader itu mengatakan apa ya, saya dengarkan lagi, atau Mr. Pak mengatakan apa ya, kadang-kadang saya ulang-ulang gitu supaya saya sungguh-sungguh bisa menghayati gitu. Iya ya, saya harusnya begini gitu ya. Walaupun memang sih banyak mentoknya ya, kalau misalnya ngajak orang pun banyak ditolak juga gitu ya. Tapi kok ditolak pun saya juga selalu gini, oke, nggak apa-apa kalau belum mau ya, Tuhan memberkati. Saya selalu tutup WA saya dengan Tuhan memberkati, seperti itu. Dan saya juga selalu ingat dengan Ika bahwa kita ini memberkati orang. Jadi kalau orang mau menolak juga nggak apa-apa, biarin saja. Mungkin suatu saat mereka akan datang juga kepada saya. Jadi saya senang sekali karena banyak yang saya pelajari, dan saya juga bersyukur bahwa banyak juga suplemen yang sudah memberikan kemajuan kesehatan kepada kami. Kadang-kadang malah saya suka begini nih, loh, kok penyakit yang itu udah nggak ada ya gitu, tiba-tiba aja kok udah sembuh ternyata, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang seperti kalau teman saya sakit pun saya gini, kamu kenapa kok misalnya ada Zoom, kan saya kan ikut juga pelayanan di gereja gitu, kok kamu nggak hadir waktu itu? Ya aku sakit perut deh gitu, udah ke dokter 2 kali nggak sembuh-sembuh gitu kan. Kenapa, nggak tahu nih. Terus saya gini, mau nggak saya kasih suplemen, mau coba nggak gitu. Tapi kalau kamu mau coba saya kasih, saya bilang gitu. Akhirnya saya kasih. Waktu itu dia bilang sebenarnya sakit mah, tapi sakitnya sampai kepala. Lalu oke deh, saya kasih kamu. Waktu itu saya nggak punya Finezyme ya, karena saya memang tidak punya masalah dengan mah. Saya punya probiotik dan hemohim. Saya kasih probiotik dan hemohim. Saya bilang sehari kamu minum 2 ya. Terus saya kasih 1 dus kecil, kamu habiskan itu untuk 3 hari. Lalu dia bilang, iya loh, Bu Ina, aduh, dia memang jauh lebih muda dari saya. Bu Ina, aduh, puji Tuhan saya sudah sehat, sudah sembuh. Oh ya syukurlah, puji Tuhan, saya bilang itu. Jadi nanti ada lagi yang lain juga gitu katanya. Aduh, kamu kenapa gitu. Jadi kalau ada yang sharing, dan kebetulan saya punya, saya juga mau berbagi. Saya juga nggak mau, maksudnya gini, jangan gini. Saya punya ada ini nih, kamu mau beli nggak? Saya nggak mau begitu, karena saat itu kan dia sakit gitu ya. Masa orang sakit malah disuruh beli-beli gitu loh. Kalau saya memang ada, saya bisa membagikan, ya udah saya bagi gitu. Adik saya juga waktu itu kena COVID gitu. Aduh, kamu kena COVID ya? Mau nggak saya kasih hemohim? Saya bilang gini, tapi nggak bisa sedikit minumnya, mesti banyak. Saya bilang gitu. Gini aja deh, maksudnya harganya tuh saya kurangin gitu ya. Tapi karena kan gini, mohon maaf aja ya, saya sendiri kan nggak punya banyak uang gitu. Saya juga harus beli untuk suami saya dan saya gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa deh Ci, oke deh gitu. Nanti aku bayarnya nyicil ya Ci. Iya ya, oke, pokoknya kamu minum dulu sampai kamu sembuh gitu kan. Udah kayak gitu. Terus ada sepupu saya juga gitu. Tapi kebetulan tuh adik saya gini, kamu mau kasih apa ke dia gitu, aku aja yang bayarin gitu, puji Tuhan gitu. Jadi pokoknya kalau ada yang masalah kesehatan, saya tuh ingin supaya mereka tuh sehat gitu. Jadi
senang sekali gitu. Jadi membagikan tentang kebaikan-kebaikan Atomi. Saya banyak belajar sekali dengan terutama sekarang ini ya, banyak sekali kan Zoom yang dari apa namanya itu Nine Dragon ya. Itu juga kadang-kadang saya ulang-ulang gitu ya. Empat darah juga gitu, maksudnya banyak belajar gitu ya. Tadi kan seperti siapa yang mengatakannya, Bu Maria ya nggak pernah pakai skincare, apalagi saya gitu. Saya tuh nggak pernah kenal skincare, tahu namanya aja seolah-olah juga baru sekarang gitu. Dulu tuh saya juga nggak pernah merawat muka, hanya pokoknya ya cuci bersih, pakai bedak biasa gitu kalau pagi gitu. Bahkan nggak tahu, nggak pernah merawat. Kalau saya ngelesin ke teman-teman itu, ke anaknya teman-teman itu naik sepeda berpanas-panas ria, itu juga nggak peduli, itu maksudnya nggak mikir gitu. Nanti muka saya flek, nggak mikir, nggak tahu gitu, memang nggak ngerti gitu. Tapi sekarang memang flek saya juga banyak, tapi masih bersyukur sih. Pokoknya saya gini, saya selalu mensyukuri apa yang sudah saya terima dari Tuhan. Saya mensyukuri segala kasih karunia Tuhan. Dan karena bersyukur itu, saya pikir saya sekarang ini karena diberi kesempatan, saya harus menjalankan Atomi dengan baik, dengan lebih bersemangat lagi. Apalagi kemarin ya kalau nggak salah atau 2 hari lalu ya, Ika juga menjelaskan lagi tentang setengah semi SM ini. Dulu saya tuh nggak berani gitu, mimpi gitu. Aduh, ngumpulin sampai bisa jadi SM sekian juta, gimana ya caranya gitu kan? Aduh, gimana gitu. Tapi kemarin ini dijelaskan Ika, terus saya mikir gini, iya ya, harusnya saya juga bisa gitu ya. Ya, yang penting saya harus berjuang, saya harus berusaha gitu. Memang nggak boleh diam saja. Kalau diam aja ya nggak ada hasilnya gitu. Dan itu memang sebenarnya selalu saya alami gitu. Kadang-kadang gini, kalau saya sibuk kan saya nggak bisa kontak orang gitu ya. Tapi kalau begitu kontak tuh misalnya saya nawarin produk atau apa gitu, ada yang mau beli gitu. Jadi saya gini, oh iya ya, aduh saya memang harusnya tuh selalu kontak orang gitu, nggak boleh diem-diem aja gitu. Karena ternyata kalau saya kontak orang, Tuhan juga memberi jawaban seperti itu. Jadi harusnya memang saya juga berjuang lebih keras. Kadang-kadang saya juga agak malu sama Ika nih, karena aduh Kak, kayaknya saya ini belum berjuang keras gitu. Kalau Ika kan bilang harus berjuang sampai berdarah-darah. Aduh kayaknya saya ini baru lecet doang deh, belum berdarah-darah. Jadi oke lah, saya jadi pokoknya kalau ada kesempatan saya selalu berusaha. Teman saya siapa lagi ya yang saya tawarin gitu. Kadang-kadang kalau saya mau langsung telepon gitu tuh saya khawatir ganggu waktu mereka ya. Jadi kadang-kadang saya tanya dulu, boleh nggak saya telepon gitu. Nanti udah ngobrol sana sini baru cerita. Kalau enggak saya chatting aja di WA. Ada yang menerima dengan baik, ada yang bilang gini, aduh saya sih enggak lah, enggak mau lah seperti itu gitu. Apalagi seperti ditawarin skincare itu. Enggak usah skincare deh, saya tawarin sabunnya aja. Enggak usah lah, saya mau pakai sabun biasa aja. Untuk bersihin wajah, sabun biasa aja. Ya sudahlah, enggak apa-apa gitu. Jadi yang penting memang kalau menurut saya sih memang harus selalu berusaha gitu. Jadi sekarang ini sebenarnya apa sih yang ingin saya capai? Yaitu kalau misalnya mudah-mudahan ya Tuhan berikan jalan yang terang gitu ya. Maksudnya saya bisa mencapai pertama-tama misalnya mencapai setengah SM itu. Saya sungguh bersyukur sekali. Anak-anak saya tidak pernah melarang kegiatan saya kalau itu hal yang positif. Walaupun saat ini nggak ada yang bisa diajak untuk jalan di Atomi karena mereka mempunyai profesi sendiri-sendiri ya. Tapi Hemuhim saya minta mereka, karena sekarang ini kan COVID itu terus gitu ya, jadi kamu pokoknya konsumsi Hemuhim, harus konsumsi Hemuhim, saya bilang gitu. Apalagi kalau yang sering ketemu member-membernya atau ketemu maksudnya teman-temannya gitu ya, saya bilang, aduh kamu mesti menjaga kesehatan dengan baik gitu kan. Seperti jadi semua anak-anak saya tuh konsumsi Hemuhim. Tapi ada juga si anak yang paling kecil itu gini, nggak perlulah Ma, katanya, ya sudahlah gitu. Tapi kakak-kakaknya anak saya kan ada 3 ya. Jadi yang 2 itu semua, sampai cucu saya juga bilang konsumsi Hemuhim. Malah sampai cucu saya yang umur 13 tahun ini udah doyan banget gitu. Jadi kok pas capek gimana, ayo Hemuhimnya masih ada nggak? Ayo sekarang diminum gitu. Dia langsung minum gitu. Jadi saya juga senang gitu. Maksudnya kan berbagi yang baik, hal yang baik gitu ya. Jadi saya juga selalu lihat gitu, oh suplemen ini bagus misalnya untuk saya sendiri atau untuk suami saya beli gitu. Dan saya selalu menunggu bonus itu
jadi kalau saya terima bonusnya itu saya belanjakan lagi pasti, terutama untuk Himohin gitu ya. Atau kalau untuk skincare, saya nggak bisa beli skincare satu set gitu. Jadi saya satu gitu beli. Tapi dulu pertama-tama saya sih tidak akan pernah lupa ya. Ika tuh kasih saya sampai rasanya, aduh gitu ya. Maksudnya nggak nyangka gitu loh. Maksudnya mau dikasih satu set gitu kan, yang dulu pertama-tama itu kan, sampai aduh gitu. Sampai saya cerita ke anak-anak saya juga, anak saya, oh iya ya Ma gitu. Makanya anak saya tuh jadi gini, mereka juga udah tahu Ika gitu. Jadi kalau saya jalan bareng dengan Ika itu, mereka juga nggak khawatir gitu. Suami saya juga nggak khawatir. Tadi ada bayangan suami saya masuk kamar mau tidur. Maaf ya. Jadi apa namanya? Jadi saat ini kalau dibilang gini, apa sih yang mau saya capai gitu? Saya tidak pernah gini. Terus terang saya tidak berani bermimpi untuk mencapai sampai peringkat yang seperti apa gitu. Nggak berani saya. Kayaknya terlalu muluk gitu ya. Tapi yang penting adalah saya harus berjuang dengan keras, dengan jalan yang baik, dengan jalan yang benar gitu. Saya sangat mencintai Atomi karena saya juga seperti moto Atomi itu, menurut saya itu artinya tuh besar sekali. Jadi artinya tuh sungguh dalam gitu. Kalau kita sungguh-sungguh hayati dan kita jalankan itu tuh sangat bagus gitu. Di MLM yang lain belum pernah saya mendapatkan seperti itu. Tapi di Atomi ini nih beda jauh. Kan saya juga dengar Mr. Pak bilang, kita tuh jangan mengumpulkan kekayaan. Jadi bukan kekayaan. Jadi saya juga bukan begini. Saya pengen menjadi orang yang sangat kaya raya. Bukan seperti itu. Tapi maksudnya gini, kalau saya itu bisa punya uang yang lebih banyak dari sekarang ini, saya akan bisa berdonasi lebih banyak. Saya akan bisa katakan lagi yang soal kecil saja dalam keluarga. Saya bisa memberikan angpau pada cucu saya itu yang lebih berarti kepada cucu-cucunya kakak saya. Karena dulu kalau Imlek itu kan ngumpul gitu ya. Saya kadang-kadang merasa ya malu, ya sedih gitu. Aduh, saya nggak punya uang ya untuk ngasih mereka angpau gitu. Jadi rasanya tuh sedih gitu ya. Jadi saya pengen, aduh, betapa bahagianya gitu ya kalau saya bisa berbagi seperti itu dari hasil keringat saya sendiri seperti itu. Jadi makanya saya saat ini semoga Tuhan berikan jalan. Saya sungguh-sungguh pengen bertekad gitu, pengen sukses di Atomi ini, entah ya pokoknya sampai sebatas mana gitu. Paling tidak setengah SM dulu. Kalau sudah setengah SM mungkin sampai mencapai SM dan auto SM. Mungkin itu aja sudah sangat membuat saya berbahagia gitu. Jadi kan umur kan di tangan Tuhan ya. Tapi saya pikir selama saya masih sehat, saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Tuhan. Saya harus mensyukuri kasih karunia Tuhan dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Dan karena sekarang ini saya ada di Atomi, maka saya akan membagikan kebaikan-kebaikan Atomi kepada orang-orang lain. Supaya mereka juga menjadi lebih sehat, mungkin juga mereka akan menjadi merasa lebih cantik, atau bahkan mereka akan bisa mendapatkan income yang lebih atau income tambahan, atau bahkan mungkin kalau mereka belum punya pekerjaan, mereka akan mendapatkan jalan. Seperti kemarin ini saya kebetulan mungkin Ika masih ingat, ada teman yang namanya Pak Martoko itu. Sebenarnya saya tidak berniat mengajak dia join di Atomi karena saya pikir dia apa mau gitu ya. Dia usianya nggak beda jauh dengan saya. Waktu saya telepon, saya tanya, Pak, bagaimana keadaan keluarga? Oh, anak saya ada yang udah berkeluarga, Bu Ina. Kerjaannya apa, Pak? Itu nganggur tuh anak saya yang cewek. Gitu. Oh, kalau saya ajakin bisnis mau nggak ya, Pak? Gitu. Bisnis apa itu, Bu? Atomi. Pernah dengar nggak? Enggak, itu apa? Saya ceritakan sedikit. Terus malah dia langsung gini, Bu, saya aja yang join. Gitu. Hah? Saya tadinya gini dalam hati, oh Bapak yang mau join gitu dalam hati sih. Oh Bapak mau? Puji Tuhan, ayo Pak kalau mau gitu. Terus saya cerita, nanti ya Pak, saya jelaskan lagi di WA supaya jelas gitu kan. Ternyata dia dulu udah ikut juga MLM yang lain gitu, tapi sekarang udah berhenti. Jadi akhirnya Pak Martoko saya ajak. Terus ayo Pak, masuk di grup ya, boleh Bu. Terus saya ajarin, ayo Pak sekarang coba belanja sendiri. Bapak lihat deh, pokoknya belanja yang Bapak butuh aja apa gitu. Kalau Bapak dulu udah pernah jalanin, pasti sekarang lebih bisa lah Bapak jalan gitu. Ini beda jauh lah Pak, ini sangat enak saya bilang itu. Nggak ada seperti gini poin-poin hangus, nggak ada harus tiap tahun bayar uang iuran untuk member,
Jadi pokoknya ini menyenangkan sekali. Saya bilang gitu. Terus dia gini, iya Bu, tapi gini ya Bu ya, HP saya ini suka error katanya. Saya mau beli HP dulu, HP baru dulu kata dia. Jadi saya bilang, oh iya boleh Pak. Jadi saya pikir nanti berapa hari lagi saya akan cek lagi ke dia. Ayo Pak, gimana Pak? Jadi saya biasanya gitu ya, kalau ada teman yang memang mau semangat, gitu, belum jalan ya, saya cek lagi gitu. Kemarin juga gini, saya nawarin, kamu butuh vitamin C enggak? Ini vitamin C-nya bagus loh. Gitu. Ya mau gitu. Udah mau, terus saya sharing harganya segini, tolong ya, transfer. Sampai udah 2 hari, dia diem aja. Saya pikir jadi beli apa enggak sih? Jadi kadang-kadang seperti itu ya. Tapi segala sesuatu yang saya alami, yang saya temui, saya selalu bersyukur. Saya tidak pernah, misalnya gini ya, orang yang katakan udah mau beli kok nggak jadi beli, terus saya marah atau kesel. Enggak, pokoknya saya syukurin aja. Atau katakanlah PV gitu. Saya kan juga belajar gini, ngeliat ya, belajar dari Ika ya. Gimana sih caranya pairing dulu kan gitu. Gimana caranya pairing? Terus oh ya ini sini harus kalau udah 300.000, sini 300.000, 300. Juga mikirnya gini, kapan ya bisa pairing gitu kan? Tapi setelah bisa pairing nih, misalnya gini, tiba-tiba nih, misalnya yang kanan udah 400.000, yang kiri ya ampun 100.000 aja belum ada gitu kan? Aduh ya udah deh kejar gitu. Terus waduh ini ya karena nanti pasti nambah lagi. Tapi saya bersyukur, saya nggak gini. Ya gimana sih, saya nggak seperti itu. Saya bilang begini, bersyukur bahwa itu PV-nya itu jadi gede gitu. Daripada nggak maju-maju. Kalau misalnya belum bisa pairing, ya udah saya harus berusaha. Kalau misalnya kurangnya sedikit, kebetulan saya butuh sesuatu, saya ada dananya, saya langsung tutup gitu. Tapi kalau enggak ya saya cari nih teman-teman, kamu butuh apa ya gitu. Saya tanya, kamu butuh ini enggak gitu. Jadi cari orang yang belanja seperti itu supaya PV-nya nambah gitu. Jadi ya itu. Jadi mungkin sebenarnya gini, di sini nih saya ini kan belum apa-apa ya. Maksudnya belum mencapai apa sih gitu. Tapi mungkin saya hanya bisa men-sharingkan semangat saya aja bahwa saya tidak kenal menyerah. Itu saya pokoknya terus berjuang walaupun banyak ditolak-tolak. Walaupun kadang-kadang dulu gini, aduh coba ya sehari dapat 1 member aja kan udah seneng gitu. Tapi kadang-kadang aduh 1 member aja kok susah ya gitu. Tapi gini, aduh saya nggak boleh mengeluh. Saya nggak boleh mengeluh. Jadi pokoknya harus berjuang terus. Kalau belum dapat ya nggak apa-apa. Saya harus terus berjuang terus. Jadi terutama gini loh, saya kalau mendengarkan apa kesaksiannya atau testimoninya ya, ceritanya Bu Aprinda, ceritanya Bu siapa yang terakhir, Rina Yahya, saya merasa gini, aduh kayaknya memang perjuangan saya ini belum setangguh mereka. Kalau kata Ika belum berdarah-darah, memang lecet aja baru dikit gitu. Jadi saya memang harus berjuang lebih keras lagi gitu supaya saya tuh bisa mencapai sesuatu gitu. Mungkin dengan mencapai sesuatu itu juga sebenarnya saya juga pengen melihat gini. Jadi katakanlah gini, anak-anak saya juga pasti gini, merasa bangga gitu ya dengan saya. Karena sekarang ini waktu jadi speaker juga saya tunjukkan. Nih, Mama jadi speaker gitu ya. Saya juga bersyukur sekali saya tuh punya upline Ika gitu ya, selalu mensupport saya, mendukung saya gitu. Jadi kalau ada hal yang positif saya berbagi dengan anak-anak itu mereka juga ikut bangga gitu. Saya bersyukur aja gitu bahwa mereka tidak pernah menghalangi kegiatan saya bisa berkegiatan dengan baik, bisa melakukan aktivitas dengan baik walaupun saya juga tidak maksudnya gitu, tidak boleh minta apa ya istilahnya ibaratnya gini, rekomendasi kenalin dong teman kamu ke saya gitu misalnya gitu. Kadang-kadang apa ya, mereka kalau saya tanya seperti itu seperti merasa dibebani gitu. Jadi saya nggak mau, ya sudahlah gitu. Pokoknya saya berjuang sendiri aja. Kalau ada teman temannya anak saya yang saya kenal, saya juga ajak. Tapi ada juga sih yang nggak mau, ada juga yang mau gitu. Jadi ya sudahlah, pokoknya yang penting berjalan saja gitu ya. Dan puji syukur sih saya di sini mempunyai upline yang luar biasa seperti Ika, Rachel itu walaupun sangat muda sekali. Saya kenal Rachel itu dari masih kecil, tapi mungkin Rachel lupa dengan saya ya. Tapi Rachel itu juga luar biasa gitu. Jadi memang saya sendiri dalam keluarga, walaupun terhadap anak-anak, saya tidak pernah mengecilkan mereka. Jadi dari kecil pun saya harus mendengarkan mereka gitu. Jadi siapapun yang berbicara itu saya harus dengarkan. Pasti ada hal positif yang bisa saya
manfaatkan, yang bisa saya terima dari mereka, yang bisa saya pelajari. Jadi di Atom ini saya memang senang sekali, bersyukur sekali karena saya bisa banyak belajar, saya bisa melakukan kegiatan yang positif, saya bisa berbagi kebaikan-kebaikan, dan semoga saja saya juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Ina, sharingnya. Aduh, luar biasa banget ya. Sekilas saya tahu Bu Ina ini pernah ikut lomba speaker yang diadakan Atomi, dan beliau ini rekaman di rumahnya Cika, dan tanpa teks beliau menghafal semua dari awal sampai akhir tanpa teks sampai Bu Cika itu fotonya. Gila ini Bu Ina bisa menghafal skrip itu ya tanpa melihat skrip sama sekali, dan dia salah satu pemenang di lomba speaker itu. Ais, mantap. Jadi Bu Ina ini 70 tahun dan memang saya tahu beliau mendaftarkan member sendiri, belanja sendiri, bahkan sebagai seorang speaker dia menghafal skrip seperti itu. Teman-teman ini ya yang disuruh jadi speaker nggak berani, saya nggak mau, saya nggak bisa ngomong, saya takut. Aduh, kalah sama Bu Ina, maaf ya buat teman-teman. Jadi saya salut sama Bu Ina, juga seorang yang mau belajar, terus belajar, nggak pernah melewatkan setiap Zoom yang diadakan oleh kami. Dan buat teman-teman, introspeksi dirilah kalau Anda belum bisa melakukan hal-hal yang luar biasa untuk menjalankan bisnis ini sampai Anda sukses.